Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami berjalan di dalam terang Kristus untuk melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Sebagai topik renungan pada saat ini, Yesus menjadikan mata hati kita terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ayat yang sudah kita baca berbicara bagaimana Yesus menjadikan mata hati kita terang. Terang yang disinari oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Dia sudah menyelamatkan hidup kita, hidup saudara dan saya. Tentu di dalam kehidupan yang gelap, menjadikan hidup kita menjadi kehidupan yang disinari, yang diterangi oleh firman Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau berbicara tentang terang, tentu mata secara jasmani, secara fisik adalah pelita bagi tubuh kita. Panca indera yang Tuhan berikan bagi kita yang harus kita syukuri. Tentu kita harus pakai mata kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kita melihat dan memandang di sekeliling kita seperti sejauh mata memandang yang lebih positif,
yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita ada di dalam kegelapan, mata kita kalau kita tutup, tentu kegelapan yang kita lihat. Ada ruang hampa, ada penglihatan, kita tidak bisa melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tentu mata kita tertutup, mengganggu jiwa kita, mengganggu pikiran kita, bahkan secara kehidupan kita memiliki keterbatasan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus syukuri yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kalau kita masih bisa melihat, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita pergunakan mata kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, bahkan merencanakan untuk lebih baik di dalam kehidupan kita yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bukan hanya berbicara secara mata jasmani kita. Tentu kalau berbicara mata hati kita, mata rohani kita, tentu rancangan Allah di dalam kehidupan kita yang lebih baik, yaitu seperti firman Tuhan katakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu yang menyinari, yang memberikan cahaya terang di dalam kehidupan kita, bukan secara mata jasmani kita, tetapi lebih jauh dari itu. Rencana Allah di dalam kehidupan kita adalah mata hati kita, mata rohani kita ada di dalam Kristus Tuhan. Hidup kita butuh mata jasmani dan mata rohani kita yang menyinari, yang menjadi pelita di dalam kehidupan kita untuk lebih baik dan berguna di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di Efesus 1 ayat 18 tadi yang sudah kita baca, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tentu bagaimana Allah ingin merencanakan rancangan yang damai sejahtera di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita dalam perikop ayat yang sudah kita baca, di mana jemaat Efesus dan kita saat ini, bahwa mata hati kita telah dibuka oleh kasih Kristus melalui pengorbanannya, keselamatannya bagi kita. Dia mati untuk kita. Dia disalibkan untuk kita, menebus dosa-dosa kita. Tadinya kita hidup di dalam kehidupan yang gelap, kehidupan dosa. Tentu karena terang Kristus itu bercahaya menyinari kita, sehingga kita diisi dengan firman Tuhan, dengan Injil kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, masih banyak orang tidak memahami Injil, tidak memahami firman Tuhan. Bukan karena kebodohan, tetapi karena tidak mempunyai penglihatan secara rohani. Mata rohaninya masih tertutup. Itu sebabnya kalau
buta secara rohani, tentu tidak mengerti perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah membuka mata rohani kita. Perkara-perkara yang besar, pengharapan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk lebih dalam lagi. Yesus ingin katakan kepada kita, mari kita pakai mata hati kita, mata rohani kita melihat keindahan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ayat 17, mintalah kepada Tuhan melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk diberikan kepada kita roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, lebih benar lagi, untuk lebih sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, ada arti jika hati kita dijadikan terang oleh Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama, mata hati yang terang artinya sebuah kehidupan yang diterangi, yang disinari oleh Yesus Kristus. Tentu di dalam kehidupan itu ada pengharapan yang hidup dan sukacita dan damai sejahtera di dalam Yesus. Ada hikmat dan berkat-berkat yang Allah Tuhan mau sampaikan, Tuhan mau singkapkan, Tuhan yang mau sampaikan dalam hidup kita supaya kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun hidupku ini berjalan di dalam lembah kekelaman dunia ini, tetapi aku tidak takut bahaya, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Gerdamu dan tongkatmu, pelita firman Tuhan itu menuntun, mengarahkan, memotivasi kita untuk hidup lebih benar di hadapan kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mata hati yang terang artinya panggilan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Tentu pikiran kita, hikmat, roh wahyu, roh hikmat itu yang menerangi kita. Itu sebabnya Yesus itu sebagai terang dunia, terang dalam kehidupan kita. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan dimateraikan menjadi anak-anak terang di Efesus 5 ayat 8. Dan juga disebutkan kita sebagai terang dunia yang menyinari, kita bersaksi, kita menyatakan kebenaran, menceritakan hal-hal yang baik tentang kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi terang dunia di Wahyu 8 ayat 12. Itu sebabnya kita harus terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan di setiap kesempatan. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, terang Allah bercahaya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang ketiga, mata hati yang terang artinya orang-orang kudus. Tentu kalau hidup di dalam terang Kristus, ada kekudusan, menjaga hati, menjaga pikiran dan jiwanya untuk senantiasa terpaut akan kasih Kristus, terpaut kepada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kakiku, menjadi terang bagi jalanku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pakai terang Kristus itu di dalam kehidupan kita, dan terang itu bersemayam di dalam kehidupan kita.
menjadi terang bahwa Allah itu terang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, renungan ini mengajak kita supaya hidup kita, mata rohani kita pakai untuk kemuliaan dan hormat syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, tetap mari kita ingat, marilah kita terus berjuang menjadikan mata hati kita tetap disinari, diterangi oleh firman Tuhan, agar kita mengerti rencana Allah bagi hidup kita di dalam pengharapan iman. Kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita di segala aktivitas dan selalu kita berkarya di dalam kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai kami menjadi terang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjadi teladan saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran. Berkatilah kami umat-Mu di dalam segala aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini, supaya kami tetap ingat bahwa kami adalah anak-anak terang, menjadi kemuliaan hormat syukur kami naikkan hanya kepada nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Wah, Dak, tiket pesawat ke Bangkok bulan Juni only 1,5 juta PP. Cus ya? Iya, tiket ke Bun. Lupain untuk ke Bangkok bulan Juni. Emang Kenapa? Emang lupa, kita kan ada pembukaan drama musikal di gereja bulan Juni juga. Oh iya? Iya, ada ya? Iya, ada drama, ada paduan suara. Terus bintangnya itu anak sekolah minggu, anak remaja, muda-mudi. Jadi wajib kita support. Kalau ke Bangkok, ya udah, bisa jadi ke Bangkok. Kita nonton konser aja. Batalin dulu Bangkoknya, kita nonton konser. Horas Amang Inang, mari kita dukung acara drama musikal anak-anak kita yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 di Gereja Kita Tercinta HKBP Pejuang. Tiket dapat dipesan melalui panitia acara atau menghubungi situasi masing-masing. Jangan lupa beli tiketnya ya. See you.